Baik, terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Dr. Soekardi Gau M. Hum, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini, Bapak dan Ibu, kita masih bisa bertemu muka ya, walaupun secara melalui Zoom meeting ya, secara bersemayah ya, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini benar-benar bisa kita maksimalkan dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kami bersyukur ya atas undangan dari Kementerian Agama Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK ya, bimbingan teknis peningkatan kompetensi bahasa Indonesia ASN Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya membaca di surat ya, surat undangan, walaupun mungkin ada yang kesalahan tetapi saya tidak tahu apakah ini maksudnya kata serapan bahasa Arab dan kata kehumasan ya. Ini yang mungkin menjadi bagian penting dari isi surat ini. Bapak dan Ibu ya, terkait masalah kata serapan bahasa Arab ya, memang kalau kita lihat ya, sebagian besar bahasa Indonesia juga banyak menyerap dari unsur kata bahasa Arab. Ya. Yang paling sederhana misalnya di lembaga-lembaga kita, misalnya Dewan, DPR ya, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan itu adalah juga diserap dari bahasa Arab ya. Walaupun juga bahasa Arab kononnya juga menyerap dari bahasa Parsi ya, Diwan, dari Dewan menjadi Diwan ya, Diwan menjadi Diwan, kemudian masuk ke dalam kosakata bahasa Melayu, kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi Dewan. Perwakilan ya dari kata dasarnya wakil ya, wakil juga dari bahasa Arab ya. Dewan Perwakilan Rakyat ya. Rakyat juga berasal dari bahasa Arab. Jadi daerah juga dari bahasa Arab. Jadi memang unsur bahasa Indonesia itu banyak menerima kosakata bahasa Arab. Walaupun juga dari bahasa lain yang termasuk cukup banyak, misalnya bahasa Inggris ya. Kemudian sebagian kosakata dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, kemudian bahasa yang lain. Di samping itu, pintu-pintu masuk kosakata bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa daerah. Ya. Bisa juga masuk dalam diambil dari bahasa daerah. Sekarang sudah ada puluhan kosakata bahasa daerah dari Jambi yang sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Malah sekarang ini dari teman-teman dari kantor bahasa tahun ini telah mengumpulkan ya lebih kurang 2.000 kosakata bahasa daerah dari Provinsi Jambi yang nantinya di tahun ini kita akan usulkan masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi warna bahasa Indonesia akan makin variatif ya, akan makin beraneka ragam ya, dan itu nanti bisa kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di seluruh kantor bahasa di 30 provinsi juga melakukan hal yang sama. Sekarang kami telah menginventarisasi kosakata dari seluruh Indonesia, dari kosakata bahasa daerah untuk masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Dan kemungkinan juga nanti kosakata inilah yang akan mewarnai dalam penulisan misalnya tata naskah dinas kita. Kemudian dalam tulisan-tulisan kajian ilmiah, laporan ilmiah maupun bahasa tulis yang lain. Jadi memang
ini yang akan menjadi bagian penting dari bagaimana memahami bahasa Indonesia itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa setiap ASN misalnya ataupun masyarakat ya, unsur masyarakat lain itu juga idealnya juga punya pemahaman yang memadai tentang kosakata bahasa Indonesia. Kita khawatir tanpa pemahaman yang bagus ya, pemaknaan dalam memahami kosakata itu bisa keliru ya jika kita tidak punya wawasan yang begitu baik tentang bahasa ya, tentang bahasa apa saja. Apakah itu bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini adalah lingkup Kementerian Agama, saya kira tentu banyak lebih tahu tentang tentang kosakata mana saja yang masuk dalam kosakata bahasa Arab. Ya. Walaupun memang ada mungkin kata-kata tertentu yang mirip dan mungkin kita klaim sebagai kosakata bahasa Arab, dan itu juga masih bisa diperdebatkan. Sebagai satu contoh, Bapak dan Ibu, ya kata mati dan maut, ya. Maut itu dari bahasa mana kira-kira, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Maut itu dari bahasa? Moderator, dari bahasa mana itu? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Kalau mati dari bahasa? Mati. Ada maut, ada mati. Sama, juga disebutkan ada kata Sama ya, bahasa Arab juga. ada maut, ada mata. Oke. Jadi ini yang memang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya yang saya baca ya dalam referensi, kalau misalnya kita baca dalam bukunya bahasa Melayu dan bahasa Sanskerta oleh Profesor James Collins, itu sangat tegas dikatakan bahwa maut memang dalam bahasa Arab, itu diserap dari bahasa Arab. Kemudian kata mati itu bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Austronesia Purba, ya. Namanya make, kemudian mengalami perubahan bunyi. Jadi nanti bisa kita lihat Bapak, dan ini hanya contoh saja bagaimana variasi bahasa itu dan bagaimana kita bisa menelusuri unsur kosakata bahasa itu. Saya kira ini tidak perlu, ini hanya contoh saja bahwa bagaimana pentingnya kita untuk bisa tahu dan punya wawasan sedikit tentang bahasa. Jadi nanti akan banyak contoh-contoh mungkin oleh pemateri terkait misalnya ketika unsur bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara penulisannya, mana yang baku, mana yang belum baku, kemudian mana yang lazim dipakai, mana yang tidak. Misalnya kata sholat, apakah S-H-O-L-A-T atau S-H-A-L-A-T atau S-A-L-A-T. Jadi ini ada tiga model, dan kami biasa sering menyuluh ya teman-teman guru maupun sebagian di lingkungan Kementerian Agama ketika kita mengatakan bahwa mana yang baku di sini, apakah sholat atau sholat atau salat ya. Mereka ramai mengatakan yang baku adalah sholat atau sholat ya. Sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku adalah salat ya. S-A-L-A-T, itulah yang baku ya. Kalau dia masih bentuk sholat, maka itu masih dalam bahasa Arab. Tetapi ketika dia masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka bentuknya adalah menjadi salat. Sebab dalam bahasa Indonesia itu bunyi SH itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah SA, jadi salat. Jadi ini juga kadang sebagian ya teman-teman di pesantren juga protes, wah itu tidak boleh Pak, itu ya sholat ya. Memang kalau dalam bahasa Arab masih sholat ya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka dia sudah menjadi salat. Jadi banyak contoh lain Bapak dan Ibu, misalnya kata sahabat ya. Sahabat itu kan dari sod juga ya, SH. Tapi kita tidak perlu mengatakan bahwa dia adalah sahabat saya kan. Tetapi kita hanya menyebutnya bahwa dia adalah sahabat saya. Dan itu tidak ada masalah kan. Jadi sahabat itu juga dari sod ya. Bunyi sod dalam bahasa Arab yang kemudian masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Sekira banyak contoh-contoh lain yang bisa kita telusuri. Saya kira ini saja yang sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf ini jika sekiranya dalam
penyampaian ini agak panjang dan mudah-mudahan kita berharap kegiatan ini betul-betul bisa kita maksimalkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukardigau atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Hendrizal SAG. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Bapak Dr. Sukardigau, MHum. Seterusnya Bapak Ristanto. Seterusnya kepada moderator, narasumber dan peserta kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bahasa Indonesia KSN Kementerian Agama, seluruh hadirin yang hadir pada acara virtual pada hari ini yang berbahagia. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, suri tauladan yang sempurna bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui bahwa bahasa dan untuk kita bahasa komunikasi, ia juga merupakan bahasa persatuan, adalah bahasa Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa bahasa Indonesia ini dari masa ke masa, itu secara ejaan saja, itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ada ejaan yang disebut dengan ejaan part of fashion. Itu adalah ejaan Melayu kuno yang memang sebagian besar bahasa Indonesia itu sumbernya adalah bahasa Melayu, rumpun Melayu. Kemudian timbul istilah ejaan Republik atau dikenal dengan istilah ejaan Swandi. Kemudian juga ada ejaan Malindo, seterusnya ada ejaan yang disempurnakan. Dan setiap saat melalui peningkatan dikarenakan banyak kata-kata serapan. Seperti pada hari ini ada istilah kata serapan bahasa Arab dan kata kehumasan. Nah, di sini untuk wilayah kita Kementerian Agama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sukardigau tadi, itu ada beberapa kata yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Sebenarnya, orang-orang Kementerian Agama harus paham dengan kata-kata itu. Dikarenakan orang Kementerian Agama itu identik dengan bahasa yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kenapa saya katakan demikian? Kadangkala masalahnya sepele tetapi berakibat fatal bagi seseorang. Contoh, nama seorang siswa, seorang murid yang ditulis dengan berbahasa Arab,
Dia berbahasa Arab, ditulis dengan bahasa Indonesia, ternyata tulisan yang ditulis oleh guru tersebut salah. Kita sering temukan itu. Oleh sebab itu, pemahaman bahasa sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, apapun bentuk organisasi itu, termasuk di dalamnya kantor Kementerian Agama, kantor urusan agama kecamatan, terutama di kalangan madrasah kita. Alangkah lucunya kalau seorang guru menulis nama siswanya yang diambil dari bahasa serapan salah. Nah, kalau kami alami sendiri, nama putri kami sendiri itu sering ditulis salah ketika di madrasah ibtidaiyah dan pada madrasah sanawiyah. Padahal namanya Sobaha. Sobaha itu mudah aja, subuh. Subuh. Saya diartikan di situ pagi. Tetapi banyak yang menulis subha. Artinya akan berbeda bahasa, gitu, akan berbeda makna di dalam satu nama itu saja. Subha dan sobaha itu tidak sama. Sobaha itu sobah, subuh. Oleh sebab itu, kompetensi bahasa Indonesia perlu ditingkatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di mana di sana disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, pelayanan administrasi publik, di instansi pemerintahan, dan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintah dan swasta. Kemudian ada peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 pasal 2, di sana disebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita tidak perlu memungkiri bahwa di kalangan kita sering terjadi bahwa yang mengatakan bahasa Indonesia itu bukan bahasa ibu. Sehingga di dalam pergaulan berorganisasi dan agama masih banyak, tapi menunjukkan sebuah dialek itu bukan dialek yang disempurnakan. Atau mungkin bahasanya bercampur dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh publik. Oleh sebab melalui acara bimbingan teknis peningkatan Kementerian Agama dengan tema kata serapan bahasa Arab dan kata kehumasan, ini sangat penting bagi kita semua, dan kami berharap kepada seluruh peserta bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan harapan segala bentuk ilmu yang diberikan oleh narasumber itu dapat mengalirkan kepada kita, kemudian dapat kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, terutama di instansi pemerintah, dan untuk para guru itu bisa menerapkan ilmunya kepada siswa-siswinya di madrasah. Terakhir, mungkin ini perlu kita buka ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis peningkatan kompetensi bahasa Indonesia, ASN Kementerian Agama, dengan tema kata serapan bahasa Arab dan kata kehumasan, saya nyatakan resmi dibuka.
Demikian sambutan ini, diperbanyak maaf jika terdapat kealfaan dan kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kasih Bimas atas sambutannya sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya, mari kita berfoto bersama dengan Bapak Kasih Bimas serta Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi serta narasumber kita Pak Aristanto. Saya akan menghitung untuk foto bersama ini dan para peserta kami harap untuk mengaktifkan kamera di gawainya masing-masing. Bisa di laptop atau di ponselnya masing-masing. Baik, silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Saya akan segera mengambil foto. Pal. Sini, Pal. Ya, baik, saya akan mulai menghitung ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk layar selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan tetap mengaktifkan kameranya ataupun boleh juga kalau ingin menonaktifkan kameranya. Selanjutnya, terima kasih untuk Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi serta Bapak Kasih Bimas Islam. Apabila ada tugas-tugas yang harus dilanjutkan kembali, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pesan dari admin kami, untuk daftar hadir atau presensi nanti, pastikan Bapak Ibu mengisi nama dan gelar dengan ejaan dan tanda baca yang tepat, karena sistem tidak akan mengedit dan secara otomatis memproses data yang Bapak Ibu masukkan. Daftar hadirnya nanti akan kami bagikan ketika penyampaian narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Kita akan segera memasuki sesi penyampaian materi. Kita sudah bersama Bapak Aristanto, dan Bapak Aristanto boleh diaktifkan pelantangnya atau mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Agda. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum Bapak Ristanto menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata dari Bapak Ristanto. Jadi nama lengkapnya adalah Ristanto SPDM Hum. Beliau lahir di Bungotebo 30 Agustus 1978. Beliau adalah seorang PNS Kantor Bahasa Provinsi Jambi, spesifiknya adalah pengkaji bahasa dan sastra. Saat ini beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Nurdin Hamzah sejak 2017 sampai sekarang, dan juga dosen UT Daring 2016 sampai sekarang. Beliau mempunyai berbagai karya tulis yang sudah dimuat di berbagai surat kabar seperti Jambi Express, Pos Metro Jambi, dan Star Batanghari. Beliau juga sudah terlibat dalam berbagai seminar dan pelatihan kesastraan dan kebahasaan, juga aktif menjadi juri, diantaranya yaitu juri Duta Bahasa Kantor Bahasa Provinsi Jambi 2012 sampai 2017, juri penulisan karya ilmiah untuk pembina pramuka, juri membaca puisi, serta mengisi berbagai siaran TV seperti di TVRI Jambi, JEK TV, Jambi TV, dan menjadi narasumber di berbagai kegiatan dan webinar Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Wah, keren sekali ya Pak Ristanto, narasumber dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan Bapak Ristanto menyampaikan materinya selama maksimal 40 menit ya Pak. Iya. Iya, baik. Silakan Bapak Ristanto. Terima kasih Mbak Agda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Bapak Sukardigao selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan bimbingan teknis pada teman-teman yang ada di kantor Kementerian Agama Sungai Penuh. Yang saya hormati juga Bapak Rizal dari Kepala Seksi di kantor Kementerian Agama Sungai Penuh. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis kantor Kementerian Sungai Penuh yang saya sayangi, hari ini merupakan apakah suara saya terdengar, Mbak Agda? Jelas Pak, jelas sekali. Jadi saya merasa senang dan suatu kehormatan juga bisa mengisi kegiatan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Mbak Agda. Saya panggil Mbak aja ya. Silakan, Pak. Kantor Kementerian Agama Sungai Penuh ini beruntung ini Mbak Agda bisa bekerja di sana, karena Mbak Agda ini salah satu duta bahasa di kantor bahasa Provinsi Jambi, dan saya juga banyak mengetahui betul Mbak Agda ini mempunyai kemampuan bahasa yang luar biasa, karena saya juga mengetahui betul ketika dia menjadi duta bahasa di Provinsi Jambi. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang saya hormati, jadi saya sudah membagikan, dibagikan Mbak. Ya. Apakah salin dia saya terbaca Mbak Agda ya? Terbaca jelas sekali Pak. Iya. Jadi bimbingan teknis peningkatan kompetensi bahasa Indonesia ASN kantor Kementerian Agama Sungai Penuh. Kata serapan bahasa Arab dan kehumasan. Jadi ini ada dua bagian sebenarnya Mbak Agda. Yang pertama ada kata serapan bahasa Arab dan kehumasan. Jadi saya merasa bahasa Arab ini bahasa yang unik dan penting ya, kata serapan bahasa Arab ini. Dan bahasa Arab ini transliterasinya sudah lama, lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya belum mendapatkan yang terbaru ya. Mungkin kalau ada yang terbaru juga saya bisa ingin mengetahui informasinya. Jadi dari tahun 1987 ini memang idealnya dalam sebuah transliterasi itu selalu ada perubahan, minimal 5 tahun sampai 10 tahun. Ini sudah hampir 30 tahun belum ada perubahan. Ini perlu juga kerjasama dari Badan Bahasa, Kantor Bahasa dengan Kementerian Agama supaya mewadahi aspirasi dari bawah, sehingga transliterasi ini bisa lebih sempurna begitu. Jadi tujuan mengapa harus ada transliterasi atau kata serapan dari bahasa Arab? Karena yang pertama untuk mengikuti keinginan masyarakat. Jadi masyarakat awam atau masyarakat umum itu perlu juga mengetahui bahasa dari Arab itu bahasa apa saja. Karena bahasa Arab itu digunakan di banyak pondok pesantren, bahkan di sebagian masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian transliterasi ini juga mempunyai kelemahan ya. Yang pertama ya, yang kedua yaitu tidak mungkin sama bahasa Indonesia itu dengan bahasa Arab. Pasti ada perbedaan. Ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak kaget ketika mengetahui kosakata-kosakata Arab yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian bahasa Arab ini bahasa yang unik menurut saya. Bahasa Indonesia itu hanya bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi, kemudian sebagai alat pengungkap ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa sastra, begitu. Tapi bahasa Arab ini ada kelebihannya yaitu sebagai alat pengungkap kitab suci dan sebagai alat komunikasi sang pencipta kepada makhluknya. Ini tentu bahasa Arab ini memang bahasa yang luar biasa. Kemudian
selain sebagai pengangkat kitab suci, bahasa Arab ini mempunyai huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab itu dengan huruf Arab, bahasa Indonesia itu hurufnya huruf Latin. Tentu perbedaannya banyak. Bahasa Arab itu tidak mempunyai huruf kapital, kalau bahasa Indonesia itu ada huruf kapitalnya. Kemudian ini yang sering saya temui ketika saya memberikan bimbingan atau sebagai penyuluh, ada madah atau vokal panjang. Kemudian ada lafaz jalalah. Jadi lafaz jalalah ini lafaz atau ucapan untuk keagungan Allah, itu tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum bisa menjangkau itu. Kalau bahasa Arab bisa mewadahi itu. Kemudian itu tadi yang kelima, perlu ada revisi minimal itu 5-10 tahun, ada penyempurnaan dari transliterasi ini. Ini untuk awal. Jadi transliterasi yang masih ada yang dibuat itu tahun 1987, ini ada huruf A, itu tidak ada transliterasinya, huruf B itu dengan ba, ya, huruf T dengan ta. Ada yang unik di sini, ada huruf ta, ada juga huruf sin, ada huruf sad. 3 huruf bahasa Arab ini diwadahi dalam bahasa Indonesia menjadi 1 huruf S. Ini. Sin S, sad S juga, dan sa S juga. Bisa kita bayangkan, bahasa Arab yang mempunyai kekayaan kosakata yang luar biasa, itu hanya diwadahi huruf S itu, huruf sa, sin, dan sad itu hanya diwadahi huruf S dalam bahasa Indonesia. Artinya, Bapak Ibu, di situ pasti banyak kekurangan atau wadah itu tidak akan sesempurna dengan bahasa Arab sendiri. Begitu juga huruf Z. Ada huruf Z, itu mewadahi 2 huruf juga. Ada huruf ini, huruf Zai, dan huruf Za. Ini hanya 2 huruf bahasa Arab, hanya diwadahi 1 huruf dalam bahasa Indonesia. Ini juga perlu perhatian kita semua. Kemudian ada huruf vokal, itu ada 3 vokal, A, I, dan U. Kemudian madah, yaitu vokal panjang, itu berupa harkat, dan transliterasinya ada huruf tanda strip di hurufnya. Yang pertama huruf A, ini huruf pendek atau panjang, itu menjadi A bukan O. Ini juga sering salah ini. Misalnya mashab, khadar, kita sering mengucapkan khodar, gitu ya. Ini sahabat juga, karena dasarnya itu bunyi A itu menjadi O. Bunyi A menjadi A bukan O, ya. Sahabat, hakikat, ini sering kita ucapkan hakikat, gitu ya. Umroh, padahal yang betul umrah. Gaib, iqomah, khatib, rida, zalim, dan sebagainya. Kemudian huruf A, I, dan U, itu huruf ain itu menjadi pada suku kata menjadi A, I, dan U. Ini untuk suku kata awal, ajaib misalnya. Di tengah menjadi I, ilmu. Di akhir menjadi U, ya, uzur. Kemudian ain yang ada di akhir suku kata menjadi K. Misalnya ya, tikat, yang di akhir ya ruku, menjadi K, ya, ruku. Kemudian dot itu menjadi D, misalnya afdal, yang di akhir ya fardu, jadi fardu. Kemudian fa itu dalam bahasa Indonesia menjadi F, misalnya fakir menjadi fakir, kalau di akhir ya
afdol, afdol, F ya. Kemudian G itu dari huruf goin bahasa Arab, misalnya goib, ini tidak pernah. Maghrib, ini yang sering salah, misalnya maghrib. Kemudian H, itu dari huruf H bahasa Arab, hakim, ada juga islah, sihir. Kemudian Hamzah, itu bisa menjadi yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, dan U. Misalnya amar, masalah, yang sering saya ucapkan masalah ya, berarti kita masih menggunakan bahasa Arab kalau kita menggunakan masalah. Islah, ufuk gitu ya. Kemudian huruf K itu dari hamzah di akhir suku kata, kecuali di akhir kata, itu menjadi K. Hamzah di akhir kata itu dihilangkan. Ini contohnya takwil, tak, suku kata ya, suku kata takwil di awal. Kalau di akhir itu dihilangkan. Imla menjadi imla. Imla. Ini contoh-contohnya. Mukmin, kemudian makmum, istinja, munsi, wudu, dan sebagainya. Kemudian huruf I, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi I. Iktikat, muslim, nasihat. Ini yang sering salah ini. Mengapa tidak nasihat gitu ya? Sering kita mengucapkan nasihat, tapi yang betul nasihat itu dari non, sot, ya, ta gitu ya. Nasihat. Karena menjadi I dia. Kemudian huruf J itu dari jim bahasa Arab, dari ya. Yang di awal, yang di tengah ya ijazah. Nah, ini jenazah, ijazah. Sering kita yang salah ijazah pakai S ya, ijazah. Yang betul ijazah. Kemudian huruf ini disebut dengan gabungan huruf. Jadi satu konsonan yang terdiri dari gabungan huruf ya. Ini khusus di bahasa Indonesia ada 4 itu. KH, SY, NY, dan NG. Kemudian yang sering salah itu menjadi SD. Misalnya sodakoh menjadi salah. Padahal tidak ada dalam bahasa Indonesia. Khusus, makhluk, tarik, gabungan huruf. Jadi KH. Kemudian huruf K dari kof, akikah, makam, mutlak, gitu ya. Kemudian ini tadi yang sudah saya terangkan dari awal. Jadi huruf S itu dari sin, sa, dan sat. Bayangkanlah 3 huruf bahasa Arab itu diwadahi 1 huruf bahasa Indonesia. Ini pasti banyak mengalami kelemahan nanti. Misalnya azaz, salam, silsilah, gitu ya. Asiri, hadis, selasa. Yang dia kalau satnya asar, musibah, khusus, sah. Bisa juga S yang shin itu menjadi SJ. Memang SJ ini ada dalam bahasa Indonesia. SJ, NG, KH, dan NG. Misalnya asyik, arash, arasi, syafaat, gitu. Kemudian huruf T itu dari huruf ta, misalnya kat, mutlak, tabib, gitu ya. Kemudian huruf O itu dari bunyi pendek atau huruf U bunyi pendek atau panjang menjadi U ya. Misalnya ruku, kemudian subhat, sujud, ufuk, dan sebagainya. Ini waw itu tetap menjadi W. Jadi jadwal ini yang sering salah juga. Kita temui jadwal itu menulisnya jadwal gitu ya. Itu bahasa jadwal ini bukan berasal dari bahasa Sanskerta, tapi dari bahasa Arab. Jadi menulisnya menggunakan W, bukan
UA ya. Takwa, wujud. Kemudian huruf waw, baik satu maupun dua konsonan yang didahului u itu dihilangkan. Misalnya nahwu, w-nya dihilangkan. Nubuah, wat. Diftong Arab bisa menjadi au, termasuk yang diikuti konsonan. Misalnya aurat, haul, maulid, walau gitu ya. Itu dari au. Kemudian diftong ya itu dari ya di awal suku kata menjadi y. Inayah, yakin, yakni. Bisa juga ya di depan itu dihilangkan. Misalnya ya kianat. Ini yang suku kata ya. Kianat. Kias, y-nya hilang. Ziarah, y-nya juga hilang. Ini tadi saya terangkan juga, huruf Z itu berasal dari za, zal, kemudian za. Jadi 3 huruf Arab diwadahi 1 huruf dalam bahasa Indonesia. Ziarah, zaman, zat, zalim gitu ya. Ijazah, hasanah, azan. Ini juga sering salah azan itu. Menggunakan D ya, adzan gitu ya. Ini dasarnya karena huruf Z, adzan itu dari alif, zal, nun gitu ya. Jadi huruf zal itu menjadi Z. Izin, ini bukan J, tapi Z. Ustaz juga, ustaz, ini dari zal karena bahasa Arabnya zal maka menjadi Z, bukan D. Sering menggunakan Ustadz USTADZ. Gitu ya. Ini yang sering salah. Kemudian istilah yang disesuaikan ini jadi ada asimilasi yang kadang-kadang tidak selalu sesuai kaidah. Misalnya ada akidah, ijazah, ini yang ada penyesuaian. Jadi menjadi atau at. Yang contohnya akidah, ijazah, umrah. Kalau at ya akhirat, ayat, maksiat, gitu. Bisa juga yang lain amanah, hikmah, ibadah, sunnah, surah itu menjadi surat, gitu ya. Gitu juga ya menjadi atau iya. Alami, insani, gitu ya. Aliyah, amaliyah. Wiyah menjadi dan wiyah. Misalnya duniawi, kimiawi, lugawiyah, dan sebagainya. Ini untuk yang transliterasi bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini juga ada tak marbutoh yang ditransliterasikan bisa menjadi T dan bisa menjadi H. Kalau hidup tak marbutohnya itu menjadi T dan yang mati itu bisa menjadi H. Kemudian sadah dalam usahaan dilambangkan dengan tasjid. Ini biasanya diwadahi dengan 2 huruf ya. Kemudian kata sandang ini bahasa Arab itu ada alif lam. Kalau bahasa Indonesia ya diberi tanda hubung. Kemudian huruf hamzah. Transliterasi huruf hamzah apostrof berlaku hanya hamzah yang terletak di akhir kata saja. Biasanya ada al-naun, sain, umirtu, dan sebagainya. Kemudian bahasa Arab ini ada yang lazim digunakan bahasa Indonesia, itu nanti daftarnya banyak yang sudah mengalami asimilasi. Ini yang unik dari 9 ini ada lafaz jalalah. Ini juga menjadi banyak persoalan. Jadi lafaz jalalah itu lafaz untuk keagungan nama Allah. Jadi kalau alif lam
jika disebut lam takhim dan tarki. Ya, takhim ini jika alif lam dibaca tebal jika berharokat fathah atau dhamma. Jadi membacanya menjadi Allah, gitu. Bukan Allah tapi Allah, tebal gitu ya. Sedang tarki ini dibaca tipis kan. Jika huruf sebelumnya ada kasrah, ilah. Ini contohnya. Allahumma syahidallah Rasulullah billah bismillah binillah gitu ya. Selain itu alif lam dibaca tipis misalnya. Lam yalid wa lam yulad. Ini keunikan untuk lafaz jalalah. Kemudian kata kehumasan ini banyak ada pelafalan, pilihan kata, pembentukan kata, bahasa di media massa, penulisan nama rupa bumi, kata serapan bahasa asing dan sebagainya. Saya mulai dari pelafalan, ini yang saya beri tanda. Jadi pelafalan kita harus belajar lagi 26 huruf itu ternyata. Terutama huruf A. Ini yang sering salah. A dibaca dengan E bahasa Inggris. Misalnya ABC, ABC. B juga sering dibaca itu B. Misalnya BBC, BBC menjadi BBC. ABC menjadi ABC. Begitu juga G itu juga sering salah dilafalkan menjadi G. Misalnya energi gitu ya. Harusnya energi. Begitu juga Q. Ini sering di Kemenak nih. MTQ. MTQ gitu ya. Harusnya MTQ. Begitu juga huruf V. V ini yang sering salah. Dibaca V. Jack TV, Metro TV, itu ternyata salah. Yang betul ya V, TVRI. Itu yang betul, TVRI. Kemudian ini penulisan bahasa Inggris juga. UNICEF, itu betul. Sering kita mengatakan UNICEF. AC ya, AC. Karena kita mengucapkan bahasa asing. TV1, gitu ya. Yang betul adalah TV-ONE atau TV1. Energi. Sering kita menggunakan SCTV, yang betul sebenarnya TVSC, karena kita menggunakan hukum DM. Pasca, bukan pasca, yang sering pasca. MTQ tadi, MTQ yang betul. Itu juga LPG, bukan LPG. Kalau kita mengucapkan LPG berarti bahasa Inggris yang kita gunakan. BBC, FAO, WC, TVAN. Sering kita ANTV gitu ya. UNESCO, IGGI, sering yang mengucapkan pewara itu IGGI, reshuffle, sering kita mengucapkan reshuffle. TV Metro, bukan Metro TV, tapi TV Metro. Ini pilihan kata ya kita harus mengetahui di kamus supaya pas gitu ya. Ada Baitul Mal, Idul Fitri, penulisannya disatukan. Karena penyerapannya satu kata itu. Bukan per kata ya. Bukan Idul dan Fitri, tapi Idul Fitri. Ramadan juga yang sering salah menggunakan H. Gitu. Karena tidak ada gabungan konsonan DH. Jadi Ramadan itu hanya hilang. Selawat juga, bukan solawat, Lailatul Qadar juga menjadi satu kata. Salat, ini juga, kan ya harusnya kita bacanya sholat. Bagaimana kita nanti sholat salah, kita dosa mengajarkan anak. Ya kita harus memberitahu bahwa kalau sholat berarti kita menggunakan bahasa Arab. Kalau salat ya bahasa Indonesia. Ustaz, gitu ya, ustazah, saleh, salihah untuk perempuan. Halal bihalal yang sering salah. Halal bihalal kita sering menulisnya terpisah. Halal bihalal. Harusnya tulisnya jadi satu. Karena penyerapannya itu bukan perkata. Bukan halal, kemudian bihalal. Bukan begitu. Tetapi dari halal habl. Yang berarti benang kusut terurai kembali. Jadi halal bihalal itu artinya ya mengurai benang kusut, diharapkan bisa lebih suci kembali dari awal.
Jadi halal bihalal itu bukan perkata, tapi memang satu kesatuan diserapkan dalam bahasa Indonesia. Musala juga. Mengapa tidak musola? Karena berasal dari mem, sod, dan lam. Jadi so itu menjadi sa, ya, bukan so. Masjid juga sering menggunakan masjid begitu. Hijriah, insya Allah sering ini dibahas. Insya Allah hurufnya kapital kadang-kadang. Padahal yang betul ya insya Allah penulisnya disatukan, halal bihalal, masya Allah. Jemaah ini juga sering. Jamaah, yang betul jemaah. Kemudian ini bentuk kehumasan ini juga bentuk kata dan gabungan kata atau pembentukan kata. Ini kita harus paham. Publikasi, mengapa menjadi memupublikasikan, tidak mempublikasikan. Ini sering salah juga. Ubah mengapa tidak merubah, tapi yang betul mengubah. Karena kata dasarnya ubah. Publikasi juga kata dasarnya publik. P itu harus luluh kalau mendapatkan imbuhan me atau po. Tolok ukur, yang betul itu tolok ukur, bukan tolak ukur. Tolok itu artinya imbangan. Ini pembentukan kata. Ini ada afiksasi, tadi sudah dibahas ya. Jadi ada alomorf ini ketika me bertemu dengan kata yang diawali KPTS, maka dia harus luluh. Misalnya P, misalnya pukul, memukul. T ya, misalnya T, huruf awal T, tua, menua, gitu ya. Kemudian ini, tanam, S, survei, menyurvei, K juga mengalami peluluhan. Kemudian pembentukan kata ber juga mengalami peluluhan, misalnya ber itu menjadi be, kerjanya bekerja, bukan bekerja, bercermin bukan bercermin, beracun, beternak, berternak sering kita temukan, perintis, terpercik sering kita. Kemudian ini yang sepertinya salah, padahal ini yang betul. Misalnya publik ya mempublikasikan, karena P itu luluh dari teori tadi. Sosial juga, sosialisasi, sering ini. Menyosialisasi, bukan mensosialisasi. Komunikasi juga, mengomunikasi. Koordinasi, sering di kampus. Mengordinasi, bukan mengkoordinasi. Konsumsi juga, mengonsumsi. Populer juga, memopulerkan, bukan mempopulerkan. Pengaruh, memengaruhi, bukan mempengaruhi. Peduli juga memedulikan. Ini memang sepertinya rancu, tapi ini yang betul. Karena huruf P, S, K ini juga harus luluh karena ada imbuhan. Proses ini tidak mengalami peluluhan. Mengapa? Proses menjadi memproses. Karena dia ada disebut dengan cluster. Ada dua huruf konsonan yang berderet, P dan R. Ini dia tidak mengalami peluluhan. Produksi misalnya, memproduksi tetap. Karena ada dua konsonan yang berderet atau disebut dengan cluster. Syukur juga mensyukuri. Sponsor mensponsori. S-nya tidak luluh. Kritik juga S-nya. Sedangkan dalam, memperdalam, mengapa tidak luluh P-nya? Memerdalami. Karena kata dasarnya dalam. Per di sini bukan huruf pertama, huruf kata dasar, tetapi sebagai imbuhan. Jadi imbuhannya memper. Kata dasarnya dalam. Begitu juga memperlebar, gitu ya. Menyebarluaskan. Ini juga menyebarluaskan ini bentuk kata yang sering kalau dia sebar luas itu dipisah, kalau menyebarluaskan digabung. Gitu. Ini juga yang sering salah, bertepuk tangan maka dipisah karena hanya awalan saja. Tapi kalau ada awalan dan akhiran itu digabung. Yang sering salah di sini bertanda tangan. Tadi sering buat surat misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini dia penulisnya dipisah karena hanya Anda mendapat awalan. Berarti juga serah terima misalnya. Terima kasih. Berterima kasih dipisah.
Tetapi kalau dia mendapatkan awalan dan akhiran, maka digabung. Misalnya menggarisbawahi, dilipat gandakan, ketidakadilan, dan sebagainya. Ini untuk penulisan nama gelar ini penting juga di humas ini. Karena ini menyangkut nama orang ya. Jadi penulisan nama gelar itu hurufnya kapital, terus ada titik. Kemudian ini, misalnya Anita sarjana pendidikan, makanya Anita SPD. Anita sarjana pendidikan, magister pendidikan, makanya Anita SPD, koma, ini yang penting, Anita, koma, spasi S titik PD titik, koma, spasi M titik PD titik. Fatimah Mas Agus, ini singkatan ya, maka Siti Fatimah M titik A titik. Ini yang sering salah dengan Siti Fatimah dengan gelar. Siti Fatimah Master of Art. Maka penulisannya ada koma di sini. Siti Fatimah, koma, M titik A titik. Ini penulisan nama gelar. Media sosial. Ini mengapa yang betul itu kok media sosial, tidak sosial media. Karena kita harus mengikuti hukum DM dalam bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia itu hukum DM, diterangkan, menerangkan. D itu inti, sedangkan M itu pelengkap. Jadi kalau ada anak manis, maka intinya adalah kata anak. Mengapa inti? Karena dia tidak bisa dihilangkan. Misalnya Bulan menggendong anak, masih gramatik. Menggendong anak masih gramatikal, tapi kalau Bulan menggendong manis tidak gramatikal. Artinya apa? Kata anak itu sebagai inti, maka dia harus di depan. Begitu juga untuk mobil ini, mobil mewah, inti dari dua kata ini adalah mobil. Maka dalam bahasa Indonesia itu intinya dari depan. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris intinya di belakang. Beautiful girl, kan? Intinya ada di belakang. Begitu juga untuk media sosial. Media sosial itu intinya adalah media. Sosial itu sebagai pelengkap. Contohnya caranya dimasukkan ke dalam kalimat. Anto menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman. Anto menggunakan sosial menjadi tidak gramatikal. Tidak bisa diterima bahasa ini. Tapi kalau Anto menggunakan media, masih bisa diterima. Maka media sosial itu intinya adalah media. Sosial itu pelengkap. Karena kita menggunakan hukum DM, maka media itu ada di depan. Ini banyak dari ilmu ini yang kita terapkan nanti untuk nama hotel, Grand Hotel. Yang betul apa? Hotel Grand. Ceria Hotel, yang betul Hotel Ceria. Hotel Safira ini sudah betul. Abadi Hotel, Hotel Abadi. Nusa Wijaya Hotel, Hotel Nusa Wijaya. Golden Harvest Hotel. Jadi betul-betul ini yang seharusnya betul. Jadi kita tidak perlu protes dan sebagainya. Yang penting kita tahu ilmu bahwa yang betul itu Grand Hotel, Hotel Ceria dan sebagainya. Karena kita menggunakan hukum D. Termasuk media, cek TV, TV. Harusnya TV cek ya, Metro TV, Trans TV, TVRI yang betul. Hebat ternyata orang dulu menggunakan bahasa Indonesia daripada media-media sekarang. TV Jambi. Jadi cek TV, Metro TV, Trans TV, TVRI, Jambi TV, seharusnya penulisan seperti ini. TV cek, TV Metro, TV Trans, TVRI betul, TV Jambi. Kenapa? Karena kita menggunakan hukum DM tadi. Acara TV juga sering salah ini untuk humas nih ya. Jadi sering kita menemukan acara-acara televisi yang menggunakan bahasa asing. Padahal kegiatannya bahasa Indonesia. Misalnya Backpacker, Metro Highlight gitu ya, Headline News. Padahal isinya bahasa Indonesia, kecuali Today's Dialog. Today's Dialog ini boleh, karena memang kegiatan itu adalah bahasa Inggris. Penyiarnya Dalton Tatonaka misalnya. Jadi memang kegiatan bahasa Inggris. Makanya boleh menggunakan bahasa Inggris, tapi memang kegiatan itu menggunakan bahasa Inggris. Termasuk judul-judul buku itu. Misalnya Indonesia Undercover, isinya padahal bahasa Indonesia. Jadi idealnya kalau isi bahasa Indonesia yang gunakan judul bahasa Indonesia supaya kita tidak tertipu minimal. Jangan menipu kan. Ya kita merasa tertipu juga. Acaranya bahasa Inggris, isinya bahasa Indonesia. Nanti juga di departemen Kemenak ini juga harus sama. Kalau tidak acaranya disesuaikan dengan judul. Jadi kata serapan bahasa asing ini banyak. Caranya ada ya penerjemahan, penyerapan, gabungan penerjemahan, penyerapan, termasuk dengan reka cipta. Misalnya ini, jadi penyerapan itu yang pertama dengan penerjemahan.
Misalnya ya supermarket menjadi pasar swalayan, merger menjadi gabungan usaha dan sebagainya. Penyerapan dengan penyesuaian ejaan. Kamera C menjadi K. Jadi ada pertanyaan, mengapa bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ini harus disesuaikan? Tidak termasuk bahasa Arab ya, tidak dimasukkan ke bahasa Indonesia seluruhnya atau secara utuh. Memang ada yang dimasukkan secara utuh, tapi ada juga penyesuaian. Bukan hanya bahasa saja sebenarnya. Termasuk jual mobil, motor, makanan, itu kalau ke Indonesia disesuaikan. Mobil misalnya disesuaikan dengan cuaca, disesuaikan dengan keadaan geografi. Makanan juga disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tidak mungkin hamburger itu di Indonesia masih menggunakan daging babi. Ya menggunakan daging sapi gitu. Jadi ada penyesuaian. Begitu juga bahasa. Misalnya ada kata taki ini. Kalau di lidah Indonesia susah, maka disesuaikan menjadi taksi. Maka lidahnya menjadi desain apalagi ini. Di bahasa aslinya susah, desing. Maka desain. File begitu, sign gitu. Jadi ini penyesuaian. Ada juga yang secara utuh golf, internet ini memang diserap secara utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga gabungan antara penerjemahan dan penerapan. Misalnya subdivisi, bond morphe, postgraduate, pada sarjana dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada inovasi. Atau misalnya pondasi cakaraya, penyangga sosro bahu dan sebagainya. Ini jadi bahasa Indonesia itu selain bahasa Arab juga bahasa Inggris, bahasa Belanda, ya. Ini sering salah ini misalnya malpraktik. Kita menulisnya malpraktik ya, padahal yang betul malapraktik. Gitu. Malafungsi. Karena bahasa Inggrisnya malfunction. Begitu. Ini yang sering salah. Bahasa Belanda ini yang sering juga apotek yang betul ya. Bukan apotik, karena bahasa Belandanya seperti aparatur, gitu ya. Atlet nih yang sering salah. Bukan atlet tapi atlet, karena bahasa Belandanya atlet. Zaklar menjadi saklar. Ini yang sering salah. Standarisasi, legalisir, organisasi. Mengapa ini salah? Karena organization ini berasal dari kata standarisasi, berasal dari standardization. Jadi menjadi standarisasi, bukan standarisasi. Gitu ya. Organisasi juga organization, menjadi organisasi. Legalisir itu tidak ada akhiran dalam bahasa Indonesia. Jadi legalisasi. Termasuk organisir, koordinir gitu ya. Universitas ini malpraktik itu dari malapraktik. Fotokopi nih sering salah. Bahasa Inggrisnya fotokopi, bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Sering kita temukan dipisah penulisan fotokopi. Selain juga penulisannya ada yang menggunakan C, menggunakan Y, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu juga selain bahasa Inggris, bahasa Belanda juga dari bahasa Arab. Bahasa Sanskerta. Saya perlu juga memberikan materi rupa bumi ini untuk bahasa kehumasan. Karena kita mau tidak mau akan menulis alamat kan. Jadi izin Pak Ristanto, berhubung pertanyaannya juga sudah mulai menumpuk, saya batasi sampai 3.15 ya Pak. Oh boleh. Siap. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk penulisan rupa bumi ini, jadi rupa bumi ini yang sering berdebat dengan orang-orang di daerah itu tentang pisah dan gabung. Jadi penulisan rupa bumi ini sudah ada ketentuannya. Jadi paling banyak itu 3 kata. Dan ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah boleh, menggunakan nama lokal, tapi yang paling banyak 3 kata. Ini poin 12 nih yang sering dilanggar atau sering disalahi. Misalnya ada penulisan alami, ada penulisan buatan. Jadi dia sering Sungai Penuh misalnya, kata Sungai Penuh itu penulisannya digabung atau dipisah. Kalau dia kota Sungai Penuh, maka penulisannya harus digabung. Kita harus membedakan nama buatan dan nama alami. Nama alami, ini penulisannya dipisah. Gunung Kerinci, memang ada gunungnya. Sungai Siak, Danau Kerinci, ada danaunya kan. Kalau nama alami ini berarti dia di air, kalau Danau Kerinci.
Di Kerinci itu ada Kecamatan Danau Kerinci. Kira-kira di air atau di darat? Pasti di darat. Ya kan? Maka penulisannya digabung. Misalnya nih, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci, penulisannya digabung. Begitu juga untuk kota Sungai Penuh, penulisannya digabung karena dia nama buatan. Karena kota Sungai Penuh itu kan di darat. Tapi kalau Sungai Penuh, sungai kan, nama sungai berarti di air. Ini harus kita pahami mengapa penulisan nama alami itu harus dipisah, nama buatan itu digabung. Misalnya paling banyak itu 3 kata ya. Itu pun untuk nama arah mata angin. Ini untuk nama alamat. Kita boleh menggunakan bahasa daerah. Misalnya mana yang betul antara Muara Bungu atau Muaro Bungu ya. Kita sesuai dengan bahasa daerahnya. Muaro Jambi atau Muara Jambi. Ini juga hukum DM nih sering salah di nama-nama hotel ya. Kalau kita ini Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci, maka digabung. Ini supaya membedakan nama alami dengan nama buatan. Kemudian provinsi juga. Ini ya, yang penting itu nama alami dan nama buatan. Ini juga nama-nama perbelanjaan, jam tos, pusat belanja. Ini yang sering di Jambi banyak. BBC ini jadi penulisannya Jambi Town Square, maka bahasa Indonesia dulu. Perempatan Kota Jambi, baru Jambi Town Square atau jam tos. Mall Prima Jambi atau Jambi Prima Mall. Jadi penulisannya bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asing dengan dimiringkan. Bandar udara juga, bandar udara kita masih salah itu penulisan. Bandar udara Sultan Taha Saifuddin, baru di bawahnya Sultan Taha Saifuddin Airport. Nama hotel juga boleh kita menggunakan nama Hotel Grand, baru di bawahnya Grand Hotel. Puri Mayang dan sebagainya. Ini nama belanjaan ya. Untuk pertemuan di Jambi ada Balai Sidang Abadi. Harusnya ya di atas, baru di bawahnya Abadi Conventional Center. Untuk universitas ini nama orang itu kalau bisa nama orang yang sudah meninggal. Nama universitas, nama jalan, dan itu pun setelah 5 tahun baru bisa dipakai. Ini Universitas Bagri, saya tidak tahu ini nama marga atau apa. Kalau bisa kita menggunakan nama-nama orang yang sudah meninggal. Hotel Ciputra dan sebagainya. Ini sudah saya betulkan, misalnya Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan sebagainya. Untuk perumahan apalagi di Jambi ini perumahan banyak, tapi banyak yang salah. Jadi ada Aston Regency, Grand Golf Residen, bahasanya asing semua. Parma Residen, Lazio Residen. Padahal kita mempunyai nama yang lebih unik, misalnya Bumi, Pondok, Villa, Hunian, Puri, Gria untuk mewadahi nama perumahan. Pak, kata pondok itu kan tidak terkenal gitu ya. Atau di Bandung itu Saung. Padahal di Saung itu terkenal. Pondok Indah itu kalangan elit tinggal di sana. Pondok Indah. Bumi, Serpong Damai juga kalangan ini. Jadi kita bisa menggunakan bahasa daerah yang lebih unik, yang lebih menarik untuk menggunakan nama perumahan. Itu saja Mbak Aga dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Bapak Ristanto atas pemaparannya yang sangat lengkap, menambah banyak sekali ilmu ya untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nih, Pak Ristanto sudah banyak sekali di chat Zoom maupun di chat WhatsApp saya juga lumayan banyak. Baik, yang pertama ya Pak Ristanto ada dari Ibu Eva Kartini. Beliau adalah salah satu pegawai di seksi penyelenggaraan haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Pertanyaan dari Ibu Eva adalah, kalau bahasa asing, apakah penulisannya dalam bahasa Indonesia itu tidak dituliskan dan dibaca secara bahasa asing itu sendiri? Gimana Pak Aris? Mungkin misalnya kalau ada kosakata bahasa asing di tengah-tengah kalimat gitu, apakah dituliskan dan dibaca dengan bahasa asing itu sendiri?
Kemudian satu pertanyaan lagi dari Ibu Eva Kartini mengenai nama-nama TV, maaf. Jadi mengapa tidak ditertibkan nama-nama TV tersebut atau lainnya Pak agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kami silakan Bapak Rizwanto. Ya, ya terima kasih Bu Kartini ya namanya. Ya Bu Kartini. Jadi kalau untuk bahasa tulis itu kita bisa menggunakan bahasa itu dimiringkan untuk mewadahi itu bahasa asing atau bahasa daerah itu dimiringkan. Itu ada di buku ejaan teorinya. Jadi nama asing itu kalau kita menulis dimiringkan atau diberi tanda kurung. Dimiringkan atau diberikan tanda kurung. Mengucapkannya kalau sudah dimiringkan kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Memang tidak, kalau bahasa Inggris idealnya kita mengucapkannya pun dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya ada UNESCO tadi ya, bukan ditulis UNESCO karena dia termasuk akronim. Beda dengan singkatan. Kalau UNESCO itu kan akronim, artinya apa akronim itu? Singkatan yang diperlakukan sebagai kata. Jadi ada UNESCO, ada lagi bahasa asing apa, ucapkan bahasa Inggris. Berbeda dengan IGGI. IGGI harus menggunakan bahasa Indonesia karena dia singkatan. Bukan IGGI, tapi IGGI. Tapi kalau akronim, dia menjadi kata kan, UNESCO, UNICEF, maka diucapkan bahasa Inggris. Karena dia diperlakukan sebagai kata bahasa Inggris. Ini untuk dari yang pertanyaan kedua, untuk menertibkan bahasa. Jadi bahasa itu memang kita sudah mempunyai undang-undang nomor 21 itu ya, bahasa negara, kita pejabat-pejabat itu menggunakan bahasa negara, nama jalan, nama tempat. Tapi kan kita tidak punya polisi bahasa. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kita sebagai pengajar, sebagai guru, yang penting pertama adalah kita tahu teori bahasanya. Bahwa itu salah. Ini yang penting. Termasuk nama rupa bumi tadi. Sungai Penuh itu penulisannya bagaimana harusnya digabung untuk nama kota. Tapi kalau sungai, nama sungai, maka dia dipisah. Sama dengan danau. Danau Kerinci, penulisannya dipisah. Tapi kalau kecamatan Danau Kerinci, maka digabung. Yang penting kita tahu ilmunya, bahwa itu betul dan salah. Memang bukan hanya di Jambi saja, Jakarta saja Badan Bahasa belum bisa mengatur itu semua. Memang bahasa ini pada dasarnya kesadaran para penuturnya, kesadaran kita semua. Tidak mungkin gara-gara bahasa TV One itu langsung kita berhentikan begitu ya. Tapi paling tidak ada kami yang sering menekankan itu pada pihak yang menerbitkan surat izin, baik itu perumahan, hotel, dan sebagainya. Tapi itu izinnya bukan dari Badan Bahasa atau Kantor Bahasa, tapi dari Kemenkumham. Jadi izin TV One dan sebagainya itu dari Kemenkumham, dan di sanalah kami kejar supaya bahasa itu menjadi bagian utama menggunakan bahasa Indonesia. Permasalahannya ketika mereka izin, pihak yang melihat ini bahasa sudah betul atau tidak, itu tidak tahu juga bahasa Indonesia yang betul. Ini menjadi permasalahan juga. Maka idealnya ya melibatkan orang-orang bahasa di sana. Tidak harus dari kantor bahasa, tapi orang yang mengerti tentang bahasa. Jadi untuk yang di media televisi itu memang yang kita terapkan adalah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Sehingga orang-orang yang mempunyai TV, pengusaha, termasuk perumahan, hotel itu ketika dia mempunyai kecintaan dengan bahasa Indonesia, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Saya ingat sekali di Jambi ini, Bapak Ibu, di tahun 80, 90-an, 2000, itu perumahan itu menggunakan bahasa Jambi. Yang namanya Telanai, perumahan Telanai, perumahan Puri Indah, perumahan Mendalo Asri, menggunakan bahasa Jambi. Bahkan pendahulu-pendahulu kita ketika menggunakan membuat kota Jambi, itu menggunakan bahasa Jambi semua.
sungai-sungai misalnya ada Pematang Sulur, ada Payo Lebar, ada Buluran, ada Sukarjo, tidak ada nama asing. Kalau di Jambi cuma nama Teho. Teho itu bahasa Cina karena memang dia di sana sudah lama. Jadi hampir semuanya itu menggunakan bahasa Jambi. Kalau Ibu bisa memperhatikan, nanti nama-nama rupa bumi yang lama itu pasti menggunakan Jambi. Jarang kita menggunakan bahasa asing. Sekarang bahasanya sepak bola semua. Ada yang Liverpool, Aston Villa. Ini juga menjadi keprihatinan kita. Kita masuk ke Jambi kok seperti masuk ke Liga Inggris gitu ya, atau Liga Champion begitu. Ya ini Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ristanto. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Guru Man 1 Sungai Penuh, Bapak Rizky Ahmad Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana kaidah penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga kemudian ketika dibakukan masyarakat awam tidak bingung atau terkejut, terutama yang kesulitan mengakses informasi terbaru mengenai perubahan penggunaan sebuah kata. Misalnya musola yang sudah diubah menjadi musala. Silakan Pak. Ya. Jadi pengindonesiaan bahasa asing tadi sudah saya sebagian saya terangkan ya. Memang untuk dari bahasa asing secara umum ya, secara umum itu ada dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa yang paling banyak itu bahasa Belanda, bahasa Inggris, baru bahasa Arab ya. Itu yang pertama itu dengan mencari padanan kata bahasa asing itu ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Ada kata unduh atau kata download ya menjadi unduh. Kita mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Ada kata upload menjadi unggah. Memang permasalahannya kata-kata itu ada yang menjadi tren, ada juga yang tidak ngetren. Misalnya apa? Mouse kalau di laptop menjadi tetikus itu tidak ngetren, tidak diterima oleh masyarakat. Tapi tidak apa-apa. Badan bahasa tetap mencari padanan itu. Karena bahasa itu sifatnya ada yang tetap hidup, ada seperti orang lah, ada yang lagi tren, ada yang mati. Jadi kata itu bisa mati. Bahasa aja bisa mati. Bahasa besar misalnya bahasa Sanskerta itu besar tuh bahasa Sanskerta. Bahasa Latin itu bahasa dunia itu mati. Apalagi kata bisa mati. Ada juga kata tuh yang lagi tren. Misalnya ada kata apa sekarang misalnya ada kata viral misalnya. Ada kata blusukan begitu kan. Itu kan blusukan itu dulu tidak tren, sekarang jadi tren. Begitu. Yang kedua, selain mencari padanan ke dalam bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa asing itu dicari terjemahannya. Terjemahannya itu artinya. Ya, terjemahan itu artinya. Yang ketiga baru disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Misalnya taksi menjadi taki ya, ek menjadi disesuaikan menjadi KS. Kemudian yang terakhir, kalau memang tidak ada dalam padanan bahasa ini, terakhir ya, caranya yaitu diserap secara utuh. Itu caranya. Jadi ada 4 cara ya. Yang pertama dicari padanan, cari maknanya, disesuaikan. Yang terakhir yaitu diserap secara utuh. Misalnya apa? Ada internet, itu kan tidak ada padanan bahasa Indonesia. Ada golf, gitu ya. Ada monitor, gitu ya. Itu caranya. Jadi ada 4 cara Bu pada dasarnya. Kemudian dengan transliterasi tadi paling tidak bisa memberi panduan ke kita Bu. Jadi dari transliterasi yang saya terangkan tadi minimal memberi panduan kita bisa mengecek lah. Misalnya sahabat itu sohabat atau sahabat. Huruf awalnya apa? Sod itu menjadi sa bukan so gitu ya. Ternyata begitu. Itu panduan kita untuk transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ristanto. Sama iya itu Pak. Dulu pas ikut Duta Bahasa tahun 2014, kata-kata seperti daring, unduh, unggah itu belum populer sama sekali. Tapi semakin ke sini, hampir semua media di televisi itu sudah pakai belajar daring.
Ya, ojek betul. daring begitu Ya. ya. Jadi memang tergantung kita juga sebagai penggunanya gitu ya. Pas semakin banyak digunakan, maka akan semakin awet kosakata itu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Suhkaila Aini, seorang penyuluh agama di KUA Sungai Penuh. Bagaimana dengan masalah morfologi dalam pengambilan bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, Pak? Misalnya sami'a yang merupakan bentuk nominal, namun diambil menjadi kata simak dalam bahasa Indonesia. Silakan, Pak. Ibu Sukaila ya, wah ini pertanyaannya ini sangat mendalam ya, tentang morfologi bahasa. Jadi memang saya tidak begitu mau satu persatu kata ya. Jadi kita harus paling tidak mewaspadai kata. Jadi kata bahasa Arab ini ada yang diserap secara utuh. Misalnya ya ada 2 kata langsung diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga penyerapannya itu hanya akhirannya saja, gitu ya. Ada juga penyerapan itu sudah ada akhiran, baru diserap kepada bahasa Indonesia. Jadi jenisnya banyak. Ada hanya satu kata, ada kata itu sudah ada imbuhannya di morfologi, baru diserap kepada bahasa Indonesia. Ada gabungan kata. Jadi ada juga kata itu yang penyerapannya tidak selalu mengikuti kaidah. Jadi kalau kita sudah dari awal sama, misalnya T itu menjadi T semua, tapi ada kata-kata tertentu ternyata tidak menjadi T. Jadi disebut dengan asimilasi. Asimilasi itu ya sudah disesuaikan gitu ya, melalui proses asimilasi. Tadi Bu, kata apa Bu Sukaila? Kata Sami'a. Sami'a ya. Dia kan bentuknya itu seharusnya musanna, sami'ah. Dia kan tapi diambilnya jadi simak. Kalau bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab itu tidak memperhatikan lagi nominal dari bahasa yang dia ambil seperti itu. Sami'a ya. Ya itu dilihat Bu. Penyerapannya itu bisa saja dia kata dari sami'a itu tidak harus dari imbuhannya. Bisa juga karena penyerapan itu setelah di proses morfologinya, artinya setelah mengalami afiksasi baru dia diserap ke dalam bahasa Indonesia. Itu hurufnya shad, mim, alif ya. Sami'a gitu ya. Iya, sin, sami'ah. Sami'a ya. Itu jadi nanti harus kita waspadai bahwa bahasa itu apakah penyerapannya itu dalam bentuk kata atau dalam bentuk kata berimbuhan atau gabungan kata gitu. Ya. Itu ada. Iya, baik Pak. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi yang masuk lewat WhatsApp saya dari Ibu Egy Sasmita. Beliau adalah salah satu ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Ada pertanyaan Pak. Yang pertama yaitu tadi kan Bapak bahas tentang nama-nama kota. Nah, berhubung Ibu Egy ini berasal dari kota Bandar Lampung, jadi kalau kota Bandar Lampung itu Bandar Lampungnya dipisah atau digabung, Pak? Kemudian satu pertanyaan lagi yaitu ada penulisan kata yang sering ditemukan berganti-gantian, yaitu agamis dan agamais. Nah, itu yang mana yang baku, Pak? Dan adakah cara mudah untuk kita mengetahui apakah satu kata ini baku atau tidak? Penulisannya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, terima kasih yang tentang Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung ini ada Bandar Lampung, Banda Aceh, ya gitu ya. Adanya. Kemarin ini sudah dibahas juga dengan Pak Dana. Jadi Bandar Lampung itu kalau kita mengikuti kaidah dia sebagai Bandar Lampung, sebagai kota Bandar Lampung, maka penulisnya digabung. Tapi kalau memang dia bandar itu seperti apa ya?
seperti pelabuhan gitu ya, atau yang ada di pinggir laut, maka dia dipisah kalau memang nama bandar. Tapi kalau dia nama kota Bandar Lampung, maka kondisinya digabung Bandar Lampung. Begitu juga Banda Aceh. Banda Aceh, misalnya kota Banda Aceh, maka digabung. Tapi kalau Banda, nama Banda ya dipisah. Kemudian untuk agama, itu kata dasarnya agama ya, maka mendapat akhiran is. Kalau menjadi agamis, A-nya hilang. Jadi yang betul agama. Kemudian untuk mengetahui kita menggunakan bahasa itu salah atau tidak, yang pertama kalau kata ya, kita harus mengecek atau melihat di kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ini yang pertama. Yang kedua kita melihat di TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kita harus melihat di sana. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat ejaan. Jadi buku ejaan bahasa Indonesia. Jadi aturan-aturan itu ada di tiga bagian itu, yaitu di ejaan, di KBBI, dan tata bahasa baku. Kita untuk mengetahui apakah kata itu sudah betul atau tidak begitu ya. Itu dari tiga bagian itu. Ejaan, ada buku ejaannya, kemudian kamus, dan tata bahasa baku. Itu saya kira. Iya, untuk 3 produk itu Pak ada versi daringnya nggak ya Pak? Supaya mudah mengeceknya. Kalau untuk KBBI ada di KBBI daring ya. Sudah ada itu. Jadi KBBI daring itu saja langsung aja. Termasuk ada aplikasinya ada itu. Saya kira aplikasi KBBI daring. Untuk ejaan itu belum ada aplikasinya, tetapi ejaan sudah ada bentuk PDF ya. Dan itu kalau kita tulis ejaan atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu sudah ada. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, saya juga sudah dapat versi PDF-nya. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi ada tiga bagian itu untuk versinya. Baik, terima kasih Pak Ristanto atas jawabannya. Sepertinya pertanyaannya juga sudah habis nih Pak. Ada banyak sekali tadi pertanyaannya yang tentu menambah perspektif, menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu juga. Baik, karena kita sudah di akhir pertemuan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama untuk Kantor Bahasa Provinsi Jambi atas kesediaan Bapak Sukardigau menyampaikan sambutan, serta terutama Bapak Ristanto yang sudah menyampaikan materi yang sangat padat, lengkap sekali. Gitu. Bahkan ada banyak sekali materi yang hari ini saya ikuti juga, yang saya belum sempat dapat dari Bapak Ristanto ketika saya masih di Jambi dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada iya Pak. Saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta bimbingan teknis hari ini, Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga seluruh materi yang disampaikan hari ini itu bisa menambah wawasan kita semua, terutama bagi kita yang sering berhubungan dengan masyarakat, Bapak Ibu guru madrasah maupun Bapak Ibu penyuluh dan penghulu agama, agar menggunakan seluruh informasi dari bimbingan teknis hari ini ke dalam berbagai kegiatan kita sehari-hari. Untuk daftar hadir, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir pada tautan yang sudah ada di kolom obrolan atau chat. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat elektronik setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir tersebut. Kemudian untuk materinya, materi bimbingan teknis tadi itu juga tautannya sudah ada di kolom obrolan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses dan mendapatkannya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ristanto ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya ya Pak. Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Bapak Sukardigau sudah kembali lagi di kolom chat. Terima kasih ya Bapak Sukardigau dan keluarga besar Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Sama-sama, terima kasih kembali. Iya Pak, saya juga merasa diapresiasi sekali karena meskipun sudah lama sekali tidak main ke kantor bahasa, tapi masih diberikan kesempatan untuk bekerja sama. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut pada kesempatan selanjutnya. Ya. Orang kantor banyak dari Kerinci, Sungai Penuh, jadi tidak usah khawatir lah. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Nanti saya ikut-ikut lagi juga kalau ada acara kantor yang daring. Saya share terus juga informasinya. Baik, akhir kata atas segala kesalahan saya mohon maaf untuk berbagai kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian seluruh Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.